Kita balik ke informasi lainnya, Sekretaris Indonesia Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus melaporkan artis berinisial R yang diduga mendapat aliran dana milik Rafael Alun Trisambodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi. IAW menyebut artis berinisial R tersebut mengelola aset bisnis milik Rafael Alun Trisambodo berupa perusahaan properti. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo masih dalam penyelidikan KPK. Ayah Mario Dandi Satria, tersangka penganiayaan berat terhadap David ini, kini sudah berstatus tersangka kasus gratifikasi. Terkait dengan proses pengusutan dugaan TPPU ini, Indonesian Audit Watch melaporkan seorang pesohor bernama R ke penyidik KPK. Sekretaris Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus menyatakan sosok artis R yang ia laporkan ke KPK merupakan orang kaya baru. R disebut mengendalikan bisnis dengan modal dasar sebesar 170 miliar rupiah dan nilai bisnisnya mencapai triliunan rupiah. Menemukan data-data untuk membantu bapak-bapak di KPK atas himbauannya kepada netizen dan warganet bahwa beberapa aset dari Rafael yang terperiksa itu kami sudah sebutkan di dalam. Ternyata Rafael terakses dengan ada orang kaya baru yang mengendalikan bisnis modal dasarnya aja 170-an miliar, lalu bisnis ini angkanya triliun. Nah, kami sudah sampaikan di KPK, biarlah nanti bapak-bapak di KPK. Inisialnya orang kaya baru ini adalah R ya? R tersebut laki-laki. Pengusaha? Orang kaya baru, di data kami disebut orang kaya baru. Bukan selebritis. Kategorinya orang kaya baru lah. R. Asli Jakarta atau di luar kota? Di Jakarta ini tinggalnya. Sudah cukup dikenal masalah Indonesia? Sangat dikenal ya. Menyusul laporan Indonesian Audit Watch terkait adanya sosok artis R yang terlibat dalam lingkaran kasus Rafael, pihak KPK pun akan mendalaminya lebih lanjut. Selain R, Indonesian Audit Watch juga menyebut ada artis lain yang terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael. Setidaknya terdapat 25 artis, termasuk 3 band besar yang masuk pusaran kasus Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan Media Group Network. Indonesian Audit Watch melaporkan seorang artis berinisial R ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus pemberian gratifikasi yang menjerat mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Selengkapnya telah bergabung bersama dengan kami Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus. Selamat sore Pak Iskandar. Selamat sore Mas Marvin, selamat sore para pemirsa. Selamat sore Pak Iskandar. Baik, langsung saja mungkin terkait dengan sosok R yang Anda laporkan. Bagaimana peran R dalam kasus Rafael ini? Mas Marvin, ini kasus tindak pidana pencucian uang, alirannya merembet kemana-mana. Ya. Ini R adalah pemula dari kasus ini. Nanti habis kasus ini, masih ada selebriti lain dalam konteks dana yang terafiliasi untuk modal kerja atau memenuhi persyaratan RKAB, Rencana Kerja Anggaran Biaya Tambang. Itu loh kasus tambang yang ribut-ribut sempat di Mabes Polri, tapi kemudian senyap. Itu lebih hebat lagi. Dan lebih besar lagi adalah terkait nanti kelompok atau geng, ini geng ya, sindikatnya Rafael, dalam, mohon maaf, program pengampunan pajak oleh satu bank besar. Jadi kami berharap ini dikelola dengan baik oleh KPK, karena untuk Mas Marvin dan teman-teman masyarakat, utamanya netizen, plus 62, kami sebutkan KPK sudah ada juga menangani 4 kasus besar tentang perpajakan. Jadi sesungguhnya Rafael ini kita harus berterima kasih, dia menjadi kunci kotak Pandora. Kami yakin karena KPK belum mau publis 4 kasus besar itu, tapi kami sudah tahu sebab ini kami ikuti terus-menerus dan gambaran saja untuk Mas Marvin, Rafael ini adalah komplotannya. Sampai hari ini ada 2 pejabat tinggi eselon 2 di samping Ibu Sri Mulyani. Jadi jangan kita menganggap Rafael ini kecil. Jangan kemudian kita percaya Rafael sekarang kan mau dibentuk opini saya sudah tidak punya uang dan lain-lain, nggak apa-apa. Lu nggak punya uang nggak apa-apa gitu. Karena selama ini berlebihan. Kami tidak suka
menemukan orang-orang yang seakan-akan terhormat, tapi sesungguhnya adalah perampas kehormatan hak rakyat. Dan orang-orang itu dibentuk sedemikian rupa untuk dalam rangka mensukseskan distribusi uang dari area hitam ke area putih. Ini modus yang paling mudah, sulit terdeteksi, dan orang seperti menjadi yakin karena mesin cuci yang digunakan dikenal publik. Jadi saya selalu tetap dikejar, teman-teman dicari terus. Siapa R? Kami tetap akan bersikuku ini adalah inisial R. Kami tidak pernah merasa ragu karena kami tahu bapak-bapak penyidik di KPK sudah punya data besar tentang 4 kasus raksasa yang sekarang ditangani KPK dari 51 list kasus pajak di Indonesia. Jadi kita nggak usah ada juga sosok terpengaruh dengan apapun yang ada di publik untuk mempengaruhi agar kita menjadi terdiskreditkan atau berhenti atau seperti apa, begitu Pak. Pak Iskandar, ada juga sosok P seperti yang Anda sudah sempat sampaikan sebelumnya. Apakah ini berkaitan langsung dengan R? Jadi sesungguhnya P itu adalah, kami terima kasih, P ini adalah selebriti perempuan yang kontrak-kontraknya untuk mengendorse tadinya dalam kaitan bisnis biaya komisi senilai 4,4 triliun di kasus yang berbeda, yaitu PT Asuransi Bangun Askrida. Jadi kami men-split bahwa itu sebenarnya tidak dalam satu kasus yang sama. Yang kami tertarik adalah Rafael ini adalah orang yang sangat berperan, nyaris gitu Mas Marvin. Ini dia terlibat dalam 50% kasus perpajakan di Indonesia sejak era tahun 2000. Dan ketika ada era reformasi di pajak, Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2007, ini orang nggak berubah juga, terus sampai hari ini. Ya, dilala kita bersyukur kasus Mario yang tidak sengaja membongkar persoalan-persoalan Rafael atau persoalan di Direktur Jenderal Pajak. Dan kami membantu seperti harapan KPK, kami menunjukkan salah satu adalah menunjuk rumah Rafael yang pertama yang belum digeledah KPK. Lalu kita harus lihat ke depan ini ledakannya kan lebih besar lagi. Makanya kami sudah sampaikan saran kepada Ibu Sri Mulyani, hati-hati Bu, di lingkunganmu itu ada 2 eselon 1 yang ikut terlibat Rafael terkait program teks amnesti nilainya puluhan triliun, Mas Nabi. Pak Iskandar. Jadi kami mau diguncang dengan isu apapun, kami tidak akan pernah berubah dari posisi saat ini, begitu. Pak Iskandar, artinya untuk R dan P ini tidak berkaitan secara langsung begitu ya. Tidak. Tetapi untuk R ini apakah lebih lama atau ini Anda mengatakan tadi pemula? Pemula itu dalam artian memang dalam tahun-tahun belakangan atau bagaimana? Ini tahun-tahun belakangan saja. Nanti akan kita lihat Mas, untuk konteks sebatas Rafael dan keluarganya berdasar perkawinan itu terkonsolidasi, terhubungkan ada 22 korporasi besar, lalu ada 16 inisial nama. Dari 22 korporasi besar itu ada 2 dari Virgin Island yang orangnya sama. Ini distribusi pengaliran uang ini bisa berbentuk modal kerja, penitipan-penitipan untuk mencuci, pembiayaan proyek-proyek hanya sekedar lewat, memindahkan dari area hitam menjadi ke area putih melalui mesin cuci ini. Dan oknum mesin cuci ini yang kami sebut adalah orang kaya baru inisial R. Jadi kami kekeh dan bangga kepada KPK. Mohon maaf Mas Arvin, baru pertama kali di Indonesia sejak berdiri KPK, LHKPN bisa dijadikan landasan pemikiran awal, landasan hukum untuk masuk ke ranah penuntutan, begitu. Baik Pak Iskandar, singkat saja, Anda juga sempat menyatakan 30 artis dan selebritas terlibat di sini. Apakah mereka itu melakukan aksinya sendiri-sendiri satu-satu atau berkaitan satu sama lain sehingga menjadi tanda kutip seperti jaringan? Singkat saja Pak. Yang pasti terafiliasi dengan geng Rafael. Kapan rilis identitas dan informasi lebih lanjut akan disampaikan? Kami sudah membuka komunikasi, mudah-mudahan kalau bapak-bapak di KPK mengundang, tentu hanya kepada penyidik. Tapi kalau bapak-bapak di DPR RI maupun personal akan menerima kami akan bisi-bisikan nama inisial itu lengkap dengan nama
fungsinya, posisinya, bagaimana sistemnya, bagaimana keterkaitan dan pertanggungjawaban pelaporan kepada Rafael and the gang. Kami minta hanya satu, 2 pejabat yang di lingkungan Ibu Sri Mulyani tolong segera dibersihkan agar tidak ikut menghalang-halangi, agar tidak ikut mempengaruhi bapak-bapak di KPK melakukan penyidikan. Pengaruh mereka luar biasa. Baik, Ini saran kita kami nantikan. kepada Ibu Sri Mulyani. Kita nantikan tinggal lebih lanjut. Terima kasih Sekretaris Indonesia Audit Watch, Terima Iskandar Sitorus sudah bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih.